Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini ingin berbicara tentang sukses. Sukses dalam segala hal, bukan hanya dalam pekerjaan, bukan hanya dalam materi, tetapi sukses juga dalam hidup. Sukses dalam relasi, sukses dalam mencintai. Pokoknya sukses, berhasil. Dalam hal tentang sukses, ada perlu satu hal yang harus dimengerti. Bahwa sukses itu yang menentukan saya, kita, Anda, bukan sekitar, bukan lingkungan, bukan keadaan, tetapi kita. Sehingga pertama kita harus sadar hal itu. Dan kalau sadar akan hal ini, kita kemudian tidak menyalahkan lingkungan kita. Tidak menyalahkan orang lain, tapi diri kita sendiri kalau sampai tidak sukses. Mengapa? Karena memang kita yang menentukan kita sukses atau tidak. Karena kalau sukses itu ditentukan oleh lingkungan kita, maka semua orang yang mempunyai lingkungan yang sama akan sukses. Tapi kan kenyataannya tidak. Ada yang di sekolah yang sama, ada yang satu berhasil, ada yang satunya tidak berhasil. Ada yang berusaha pada bidang yang sama, kondisinya sama, sarananya sama, ada satu berhasil, ada yang lain tidak berhasil. Jadi bukan yang di luar kita yang menentukan. Itu yang pertama harus dipahami. Karena itu kita perlu kemudian pertama-tama mengolah diri. Bukan mengolah lingkungan, tetapi mengolah diri. Di dalam diri kita itu ada begitu banyak potensi. Nah, kita perlu mengenal diri kita sendiri lebih dahulu. Di mana potensi kita yang paling baik? Kalau sekolah biasanya ada penelusuran bakat dan minat. Kalau bakatnya itu melukis, kemudian art, ya kita mencoba meningkatkan kualitas kita di situ, supaya kemudian sukses. Jangan pintar sekali membuat barang-barang dari kayu, yang seharusnya kemudian menjadi tukang kayu, tetapi kemudian berusaha menjadi ahli bedah syaraf. Lah ya tidak cocok. Nanti malah saraf yang dibedah itu tidak akan sembuh, malah jadi patung, malah jadi kursi, lah tidak cocok. Nah, kita juga perlu mengetahui apa yang paling potensial dalam diri kita. Karena kuncinya pada kita, bukan di sekitar kita. Tapi Romo, ada yang pinter melukis, tapi dia tidak berhasil dalam hal melukis. Ada yang pintar pertukangan, tapi dia tidak berhasil dalam tukang kayu. Apa sebetulnya yang menyebabkan? Benar, masih ada satu sebab lagi yang sangat menentukan di dalam diri kita. Yang disebut dengan keyakinan akan kekuatan rohani dalam diri. Bukan sekedar iman ya. Kalau iman itu tentang sesuatu yang mungkin kita tidak mengerti, mungkin kita tidak bisa mendapatkan bukti, tetapi saya tetap percaya. Ada unsur iman, tapi bukan yang seperti itu. Ini adalah sebuah keyakinan yang berkaitan dengan bakat kita, dan kemudian saya ada sebuah keyakinan batin secara rohani bahwa saya bisa di sini. Dan itu biasanya muncul di dalam keheningan, dalam pengenalan diri. Ketika situasi direfleksikan, oh dalam kondisi seperti ini, bakat saya seperti ini, dan ini waktunya sudah tepat. Di dalam diri kita itu ada kemampuan yang kemudian memberi kita kekuatan untuk menerapkan bakat potensi kita di saat yang tepat, juga dengan kekuatan energi yang pas. Dan disitulah
sukses terjadi. Maka perlu refleksi, pengenalan diri, melihat konteks di sekitar kita, dan kemudian menimbang-nimbang kekuatan dari yang ilahi yang ada di dalam diri kita. Maka masalah rohani itu sangat penting. Bukan sekedar hanya tentang roh-roh, bukan. Tetapi juga tentang hidup kita, tentang kesuksesan, tentang kepastian, di mana energi rohani mempunyai daya yang membuat saya yakin bahwa saat ini, di bidang ini saya kalau melakukannya yang terbaik pasti akan berhasil. Itu ada. Kalau dalam iman kita dikatakan bahwa Roh Kudus akan menuntun kita, mengajar kita akan segala kebenaran. Termasuk di situ. Di dalam diri kita itu ada kekuatan luar biasa yang kadang-kadang kurang kita sadari dan kurang kita olah. Apalagi kalau kemudian kita jarang berefleksi, jarang mengenal diri. Maka kemudian kita kurang bisa mampu membaca peristiwa, mengenal potensi diri, dan merasakan kekuatan dorongan energi rohani yang membuat kita bisa begitu yakin akan saat yang tepat, akan kemampuan yang pas, akan bidang yang tepat, dan juga energi yang memenuhi syarat. Maka hidup rohani itu penting sekali. Pengenalan diri itu sangat penting. Terutama mengenali diri bahwa di dalam diri kita itu ada potensi, kekuatan, energi yang tak terbatas. Energi rohani yang berasal dari Tuhan sendiri. Karena memang di dalam diri kita sudah ditanamkan kekuatan. Kekuatan untuk mengasihi, kekuatan untuk berjuang, kekuatan untuk berpengharapan, kekuatan untuk percaya, dan kekuatan untuk menyesuaikan diri, untuk terus bertumbuh. Dan itu tidak ada batasnya. Maka handle yourself with care. Belajar terus, percaya terus, because you are loved. Tuhan memberkati.